وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama merenung, sama-sama memikirkan hal-hal yang telah berlalu dan yang kita akan lalui. Hidup itu tidak terasa. Waktu bergulir dengan cepat. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sudah berbuat ini dan berbuat itu. Kita tidak merasa ternyata sekarang usia kita angka makin bertambah, namun kesempatan hidup makin berkurang. Sudah bertambah keluarga, dari istri, anak kemudian mereka membesar, kemudian mereka menikah, kemudian mereka mempunyai anak, artinya kita memiliki cucu, dan tidak terasa hidup sudah kita lalui hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kita tidak tahu kapan berakhir, hanya Allah yang tahu. Dan kita juga sudah mulai mendengar kerabat-kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang senantiasa kita rindukan, ia telah mendahului kita ke hariban Allah Jalla wa'ala. Dan juga kita sudah mendengar dan bahkan menyaksikan sendiri sahabat-sahabat kita, mereka juga telah mendahului kita, mereka telah meninggalkan kita dengan sejarah, dengan peristiwa yang pernah kita lalui bersama, suka duka, senang ataupun susah, kita pernah lalui bersama. Dan sekarang hanyalah tinggal kenangan, tinggal hanya cerita. Dan kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggalkan anak-anak kita, pasangan hidup kita, cucu-cucu kita, atau sahabat-sahabat kita yang lain. Kita tidak mengetahui. Oleh karena itulah kita mesti melakukan suatu sikap yang dianjurkan, yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berpisahnya kita dengan orang-orang yang kita cintai, berpisahnya kita dengan orang-orang yang kita rindukan, berpisahnya dengan orang-orang yang sangat berkesan dalam kehidupan kita, itu adalah suatu kemestian. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini senantiasa bersama mereka. Dan juga tidak selamanya kita berada di atas pembaringan tempat tidur kita selamanya. Dan kita juga tidak akan ada selamanya di atas kendaraan yang kita kendarai. Dan juga kita tidak akan selamanya berada di bangku, di meja makan untuk mencicipi hidangan buatan istri dan anak-anak kita tercinta. Tidak akan mungkin. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan mereka dengan suatu sebab yang tentu Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itulah Allah di dalam banyak ayat selalu mengingatkan kepada kita bahwa semua pasti akan merasakan mati. Allah mengatakan dalam ayat banyak, di antaranya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, semua yang bernyawa, semua yang bernapas pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang langgeng, yang hidup kekal. Mereka pasti akan meninggal. Mereka pasti akan wafat. Mereka pasti akan kehilangan jiwa, nyawa mereka. Dan kita sudah menyaksikan, melihat orang-orang yang kita kenal ataupun yang tidak kenal, bagaimana mereka itu meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Nah, oleh karena itulah Allah juga selalu mengingatkan kepada kita juga dalam banyak ayat. Allah sudah menekankan kepada kita agar kita
yang menjaga keimanan dan keislaman kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati, ya kecuali kalian sebagai seorang muslim. Kita dilarang untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Kita dilarang meregang nyawa kita. Kita dilarang meninggalkan keluarga kita ini dalam keadaan menghembuskan nafas yang terakhir, kecuali kita dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka jagalah keislaman kita, jagalah agama yang Allah ridhoi ini, yaitu Islam. Jagalah agama yang ini adalah merupakan jiwa dalam kehidupan kita, yang merupakan ruh dalam kehidupan kita. Tanpa agama ini kita tidak akan bisa hidup. Jagalah keislaman sampai titik darah penghabisan, sampai hembusan nafas yang terakhir, sampai kepada tetesan darah yang terakhir. Jagalah, karena Islam ini sangat berfaedah, bermanfaat, ya, buat orang yang menganutnya. Ini adalah itikat, keyakinan daripada kaum muslimin. Nah, oleh karena itulah kita diperintahkan untuk senantiasa memeluk agama Islam, kemudian juga diperintahkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan penuh keimanan. Ya, jadi kalau ada seorang muslim yang menjaga keislamannya, ya dia senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, apakah berpuasa, sholat, bersedekah, menunaikan ibadah haji dan umroh, membaca Al-Quran, dan seterusnya berbagai macam amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah, dan dia wafat dalam kondisi seperti itu, maka dia mati dalam keadaan sebagai seorang muslim, atau yang kita kenal dengan husnul khotimah. Maka jagalah kehidupan kita agar berakhir dalam kondisi husnul khotimah. Dan kedua yang harus diperhatikan adalah kita sebagai manusia itu kan tidak pernah luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Tidak ada seseorang hidup melainkan dia pasti berbuat dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Tidak ada orang yang suci dari kesalahan. Tidak ada orang yang bersih dari perbuatan dosa. Yang kedua juga Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat dosa, berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang suka bertaubat. Nah, ini harus kita garis bawahi, ya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan luput dari kesalahan, karena kita punya mata, punya telinga, punya mulut, punya tangan, punya kaki, ya, punya hati, punya syahwat. Maka inilah yang menjadi sarana kita berbuat dosa. Ya, tidak ada seorang pun yang dengan matanya dia tidak melihat kemungkaran. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar dia itu sunyi daripada mendengar yang dilarang. Tidak mungkin, karena semua pasti begitu. Ya, maka kita minimkan perbuatan dosa kita, ya, minimkan kesalahan-kesalahan kita, dan hendaklah kita memperbanyak istighfar dan taubat. Ya, biasakan kita dalam sehari memohon ampun kepada Allah, meminta supaya Allah mengampuni dan memaafkan segala macam kesalahan kita. Ya, karena kita hidup dunia, apalagi sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai 50, 60, 70 tahun, sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan. Ya, tapi kalau kita menjaga keimanan kita, kalau kita menjaga diri kita dari segala macam kemusyrikan atau dari perkara-perkara yang membatalkan keislaman, insya Allah nanti akan Allah memaafkan. Dan yang paling penting adalah kita juga mesti membiasakan diri bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah surat, yaitu surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Semoga Allah dapat memaafkan, menghapuskan kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya al-ayah. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kita harus
kita harus memahami bahwa kita tidak pernah luput dari kesalahan. Maka minimkanlah perbuatan dosa dan biasakan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Dan kemudian yang harus jadi renungan kita yang ketiga adalah bahwa hati kita ini suka berbolak-balik. Innama sumiyal qalbu litaqallibihi. Sesungguhnya dinamakan hati itu karena suka berbolak-balik. Inna masalul qalbi kamasalil risha yuqallibuhur rih fi asli sajarah. Jadi perumpamaan hati itu adalah seperti sebuah bulu, ya, seutas bulu yang dia ditiup angin bolak-balik pada akar pohon. Nah, hati itu begitu. Ya, orang kadang-kadang dapat kesenangan, dapat kenikmatan aja, hati orang bisa bolak-balik. Ketika dia sedang berduka, ketika dia sedang bahagia, itu suka berbeda-beda. Ya, yang dikhawatirkan adalah pada saat kita berbolak-balik itu adalah pada saat ya kita ini rentan dengan ujian-ujian. Karena ujian-ujian itu tidak akan pernah berhenti, silih datang berganti. Baik itu kesenangan-kesenangan ataupun kesusahan-kesusahan. Dan berapa banyak orang yang diuji dengan berbagai macam kesusahan, dan juga banyak orang yang diuji-uji dengan berbagai macam kesenangan. Dan mereka bukan makin mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka menjauh. Atau ada orang yang diuji dari kesusahan menjadi kesenangan, ini pun menjauh dari Allah, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita berhati-hati, berjaga-jaga, jangan sampai hati kita ini menyimpang kembali setelah Allah memberikan kepada kita petunjuk. Dan Allah juga mengabadikan agar kita senantiasa berdoa. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Ya, jadi berdasarkan kepada penjelasan di sini yang menjadi poin buat kita, hendaklah ya sebagai manusia kita tidak ada yang abadi. Suatu saat kelak kita pasti akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita rindukan, orang-orang yang kita dekat dengan mereka, pasti. Ya, siapa yang lebih dulu hanya Allah yang tahu. Nah, yang penting adalah pada saat kita meninggalkan dunia ini, raihlah kematian dengan menjaga keislaman kita. Hendaklah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, bahwa kita ya hidup di dunia ini ya penuh dengan cobaan, ya penuh dengan fitnah, ya sehingga kita ini perlu memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita dalam keimanan. Dan selanjutnya lagi adalah bahwasanya kita sebagai manusia tidak mungkin lepas dari perbuatan dosa. Maka belajarlah agama agar dapat meminimalkan perbuatan dosa dan senantiasa memohon ampun kepada Allah dan juga senantiasa bertaubat. Nah, oleh karena itulah seorang ulama salaf, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia meminta kepada kita, menganjurkan kepada kita agar jangan melupakan 3 doa ini di dalam sujud kita. Ya, dia menganjurkan kepada kita karena emang berdoa di dalam sujud itu dianjurkan. Karena Nabi mengatakan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah dalam sujud. Kata beliau, fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Nah, makanya kita kalau bisa pada saat sujud kita hendaklah kita memperbanyak atau merutinkan atau menyeringkan doa ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini Allah bermurah hati kepada kita. Ya Allah kasihan kepada kita lalu mengabulkan doa kita. Apa itu yang diajarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku husnul khotimah, agar akhir hidupku dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah kepadamu, dalam keadaan beriman kepadamu, dalam keadaan mentauhidkanmu, dalam keadaan tidak bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kematianku ini husnul khotimah. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua,
Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, anugerahkanlah, rezekikanlah kepadaku agar aku bisa bertaubat nasuha, bertaubat yang semurni-murninya, bertaubat yang sebenar-benarnya sebelum datangnya kematian. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk bertaubat dengan benar sebelum kematian kita, sehingga kita nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak membawa satu dosa pun, baik itu yang besar ya juga yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah kita hendaklah berdoa ya untuk meminta agar hati kita ditetapkan di atas agamanya, yaitu kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, yang suka membolak-balikan hati, sabit teguhkanlah, kokohkanlah qalbi hatiku ini ala dinika, di atas agamamu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita, agar Allah mengokohkan hati kita di atas agama Allah yang maha benar, di atas agama Allah yang Allah ridhoi, di atas agama Allah yang balas ya amalan-amalan di atas agama tersebut. Nah, jadi doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Allahumma ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi permohonan kami, karena tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, kita tidak ada keselamatan di dunia ini melainkan dengan pertolongan dan bantuan-Mu. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki adalah nanti di hari kiamat. Maka itulah yang kita harapkan dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Ya, mudah-mudahan ini dapat menjadikan pencerahan, dapat menjadikan motivasi buat diriku dan keluargaku ya, agar sungguh-sungguh di dalam mempelajari, ya, mengetahui, mengamalkan dan memperjuangkan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah, manfaatnya untukku, keluargaku, dan juga para sahabatku, jamaah pengajianku, dan seluruh daripada kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم.